Akbar yang Agung lahir pada tahun 1542. Ia adalah seorang kaisar Mughal pada abad ke-16. Ia terkenal karena sikap dan kebijakannya yang sangat toleran terhadap agama lain. Pembangunan dan seni juga menjadi sangat maju pada masa pemerintahannya. Ia adalah keturunan dari Genghis Khan dan juga termasuk keturunan dinasti Tamerlane. Pemerintahan Akbar sangat mempengaruhi perjalanan sejarah India. Selama pemerintahannya, luas wilayah dan kekayaan kerajaan Mughal bertambah menjadi 3 kali lipat. Dia juga berhasil membentuk sistem militer yang kuat dan mengatur urusan politik sosial dengan efektif. Kemudian ia sempat memberikan pangkat yang tinggi pada orang non-muslim. Akbar I adalah penguasa Mughal pertama yang bisa mengambil hati para penduduk lokal. Dan berikut ini adalah kisah riwayat hidup Akbar I selengkapnya. Setelah dikalahkan oleh pasukan Sher Shah Suri dalam pertempuran di Kausa dan Kanauj, Raja Humayun melarikan diri ke barat menuju Sind. Di sana ia bertemu dan menikahi seorang wanita bernama Hamidah Banu Begum yang saat itu masih berusia 14 tahun. Ia adalah putri dari Syekh Ali Akbar Jami, yaitu guru dari adik laki-laki Raja Humayun. Lalu Raja Humayun dikaruniai seorang anak yang diberi nama Jalaluddin Muhammad Akbar. Pada tanggal 15 Oktober tahun 1542 di daerah Rajputana, yakni tempat Raja Humayun telah mendapat perlindungan oleh penguasa Hindu setempat yang bernama Rana Parsat. Saat orang tuanya berada dalam pengasingan, Akbar kecil diasuh oleh pamannya di daerah Afghanistan. Pada masa mudanya ini, dia sangat ahli dalam hal berburu, tapi sayangnya dia tidak pernah belajar membaca. Meski begitu, dia memiliki ingatan yang sangat kuat. Pada tanggal 20 November tahun 1551, adik bungsu Raja Humayun, Hindal Mirza, tewas dalam pertempuran melawan pasukan Kamran Mirza. Mendengar kabar tersebut, Raja Humayun sangat berduka. Lalu untuk mengenang saudara laki-lakinya itu, Raja Humayun menjodohkan putri Hindal Mirza, Ruqayyah Sultan Begum, yang masih berusia 9 tahun dengan Akbar. Kemudian pernikahan Akbar dengan Ruqayyah dilangsungkan ketika keduanya berusia 14 tahun. Dengan begitu, Ruqayyah adalah istri pertama dan permaisuri utama Akbar. Kemudian setelah kekacauan dari suksesi anak Sher Shah Suri yang bernama Islam Shah Suri, Raja Humayun berhasil merebut kembali kekuasaannya. Pada tahun 1555, Raja Humayun meninggal dunia hanya beberapa bulan setelah berhasil merebut kembali kerajaannya. Setelah itu Akbar pun naik tahta di usianya yang masih 13 tahun dan ia menjadi Shahansyah yang berarti raja dari para raja. Karena usianya yang masih sangat muda, ia diwakili oleh Bairam Khan untuk menjalankan roda pemerintahan. Sebelum kematiannya, Raja Humayun telah mendapatkan kembali kendali atas Punjab, Delhi, dan Agra dengan dukungan dari pasukan Safawi. Tapi setelah kematiannya, daerah-daerah ini menjadi daerah yang genting. Kemudian pasukan dari kerajaan Sur berhasil menaklukkan kembali kota Agra dan Delhi. Pada kondisi ini, nasib dari Raja Akbar yang masih kecil itu menjadi tidak pasti. Lalu Bairam Khan membentuk dewan perang untuk mempersiapkan pasukan Mughal. Awalnya para pejabat tidak ada yang setuju, tapi akhirnya Bairam Khan bisa mengambil hati para bangsawan tersebut. Setelah itu diputuskan kalau pasukan Mughal akan melawan kerajaan Sur di daerah Punjab. Namun saat pasukan Mughal mendekat, pasukan Sur selalu menghindar. Tapi ancaman terbesar datang dari Hemu, yaitu salah satu penguasa daerah Sur yang telah menyatakan dirinya sebagai kaisar Hindu dan akan mengusir orang Mughal dari tanah Indus Gangga. Mendengar kabar itu, Bairam Khan memimpin kembali pasukan Mughal untuk merebut kembali kota Delhi. Kemudian pasukan Mughal yang dipimpin oleh Bairam Khan berhasil mengalahkan Hemu dan tentara Sur pada tanggal 5 November tahun 1556 di pertempuran Panipat kedua. Setelah pertempuran, pasukan Mughal segera menduduki kota Delhi dan disusul dengan kota Agra. Lalu Akbar tinggal di Delhi selama 1 bulan. Setelah itu, dia dan Bairam Khan kembali ke Punjab untuk berurusan dengan Sikandar Shah Suri. Dalam 6 bulan berikutnya, pasukan Mughal memenangkan pertempuran besar saat melawan Sikandar Shah Suri, yang kemudian melarikan diri ke daerah Bengal. Setelah pertempuran ini, Akbar dan pasukannya berhasil menduduki daerah Lahore, Multan, Ajmer,
dan menguasai benteng Gwalior. Pada tahun 1559, Mughal melancarkan ekspansi ke selatan menuju Rajputana dan Malwa. Tapi kampanye militer tersebut tertunda karena perselisihan Akbar dengan walinya, Bairam Khan. Saat itu usia Akbar sudah 18 tahun dan ia ingin lebih aktif dalam mengelola negara. Lalu karena dorongan ibu angkatnya, Maham Anga, dan para kerabatnya, Akbar memutuskan untuk membebas tugaskan Bairam Khan. Kemudian pada musim semi di tahun 1560, Raja Akbar memerintahkan Bairam untuk pergi haji ke Mekah. Bairam Khan pun berangkat ke Mekah, tapi saat dalam perjalanan, ia dibujuk oleh musuh-musuh Mughal untuk memberontak. Sayangnya ia setuju, tapi dia berhasil dikalahkan oleh tentara Mughal di Punjab dan ia dipaksa untuk menyerah. Lalu Akbar memberinya pilihan, melanjutkan masalah ini ke pengadilan atau melanjutkan haji. Kemudian Bairam Khan memilih untuk melanjutkan haji, dan saat dalam perjalanan, Bairam Khan dibunuh oleh orang yang kemungkinan mempunyai dendam pribadi padanya. Pada tahun 1560, Akbar melanjutkan kampanye militernya yang tertunda. Kali ini pasukan Mughal berada di bawah komando Adam Khan, saudara angkat Akbar, dan seorang komandan Mughal bernama Pir Muhammad Khan. Lalu mereka pun memulai penaklukan di Malwa. Kemudian penguasa Kesultanan Malwa, Bas Bahadur, berhasil dikalahkan dalam pertempuran Sarangpur. Lalu Bahadur melarikan diri ke daerah Kandes dan meninggalkan harem, harta, dan gajah perangnya. Sayangnya kemenangan tersebut harus ternodai karena Adam Khan telah membantai pasukan yang sudah menyerah, sekaligus istri dan anak-anak mereka. Dan banyak teolog muslim dan para sayyid juga ikut terbantai. Menanggapi kejadian tersebut, Akbar memanggil kembali Adam Khan dan mencopot jabatannya. Pada suatu waktu, Adam Khan, putra dari Maham Anga ini, diketahui telah membunuh seorang penasihat istana. Setelah penasihat tersebut mengetahui kalau Adam sudah menggelapkan dana pajak. Mendengar hal tersebut, Akbar pun marah karena ia sudah dikhianati oleh saudara angkatnya sendiri. Lalu Akbar menghukumnya dengan cara dilempar dari tembok istana sampai mati. Setelah kejadian tersebut, Akbar dirundung berbagai pemberontakan. Pada masa Akbar, kerajaan Mughal berhasil menaklukkan banyak wilayah. Contohnya seperti daerah di India Utara, India Tengah, Rajputana, Gujarat, dan Benggala. Untuk mengendalikan kerajaannya yang luas, Akbar membentuk Mansabdar atau gubernur militer yang ditempatkan di semua wilayah bagian kekaisaran Mughal. Para gubernur ini berada di bawah komando Akbar sendiri, dan hasilnya ia mampu mempersatukan sebagian besar wilayah India di bawah panji kerajaan Mughal. Akbar sendiri adalah orang yang pemberani. Buktinya, walaupun seorang raja, tapi dia sendirilah yang memimpin pasukan dalam berbagai pertempuran, dan dia juga suka menjinakkan hewan buas seperti citah dan gajah. Postur tubuh Akbar tidak tinggi, tapi ia bertubuh kekar dan sangat lincah. Dia juga terkenal karena berbagai tindakan keberaniannya. Akbar juga pernah mengunjungi Vrindavan pada tahun 1570 dan ia memberikan izin pada pembangunan 4 candi oleh Gaudiya Vaishnava. Sejak kecil Akbar memang dibesarkan dalam lingkungan orang-orang yang toleran. Sebagai seorang kaisar, Akbar menjadikan konsep sufi seperti sul-e-kul atau damai untuk semua sebagai prinsip dasar hukumnya. Akbar menunjukkan rasa hormat yang luar biasa kepada rakyat Hindu dan keyakinan mereka. Pada tahun 1562, ia menikah dengan seorang putri Rajput yang bernama Jodabai atau Harkabai. Setelah pernikahan itu, saudara laki-laki Joda menjadi pejabat kerajaan Mughal dan kedudukannya juga sama tinggi dengan pejabat muslim lainnya. Pada tahun 1563, Akbar mencabut aturan tentang pajak khusus yang dikenakan pada peziarah Hindu yang mengunjungi situs-situs suci mereka. Dan pada tahun 1564, ia sepenuhnya mencabut jizyah atau pajak tahunan untuk non-muslim. Akbar juga senang jika bertemu dengan wanita atau pria yang terpelajar dari semua agama untuk membahas teologi dan filsafat. Lalu pada bulan Oktober tahun 1605, Kaisar Akbar yang sudah berusia 63 tahun menderita penyakit disentri yang parah. Dan setelah sakit selama 3 minggu, dia meninggal dunia pada akhir bulan itu.
Kemudian Kaisar Akbar dimakamkan di mausoleum yang indah di kota Agra. Setelah kematiannya, pemikirannya tentang toleransi beragama dilanjutkan oleh penerusnya. Kecintaan Akbar pada seni menyebabkan terjadinya akulturasi budaya antara gaya India dan Asia Tengah atau Persia. Akulturasi ini akan mencapai puncaknya di bawah cucunya yang bernama Shah Jahan yang merancang dan membangun Taj Mahal.